pulang jam berapa lu? Yalah, cuma sebentar doang. Lu kalau pergi bilang sebentar, nggak taunya lu pulang pagi. Setiap hari lu begitu mulu kerjaannya. Gila, berisik banget sih teh. Bukannya berisik, nggak enak wi. Tiap hari lu pergi, pulang pagi. Nggak menghargai orang tua sama yang di rumah lu begitu. Ya udah sih, semalam cuma pulang jam berapa? Ini kan baru jam 3. Iya, sekarang nggak jam Sore. 3, masih sore. Ntar lu pulang jam berapa? Pagi Enggak, lagi. jam 8. Pulang, gak enak, udah Bapaknya jam 8 janjian. pagi, lu pulang. Udah janjian sama temen, kalau nggak datang Iya, gak enak. janjian. Ya tiap hari lu begitu. Ya, pernah muda juga kan. Udah, ya udah, sama. malu sama tetangga, kasihan emak di atas no. Ini Bu, kalau dibilangin nih Wi, susah banget nggak mau dengerin kakak-kakaknya. Kasihan tahu emak tiap hari. Mikirin lu nangis mulu. Apa ntar kata Ya tetangga udah, tuh ya, Put? itu gara-gara teriak-teriak, makanya tetangga tahu. Ya kalau gua nggak mau teriak lu makanya dengerin. Ah, tahu ah, bodo amat lah. Kalau dibilangin tuh begitu tuh lu mah. Main pergi aja lu. Nah, video barusan. Oke, video barusan itu tadi adalah video perselisihan antara adik dan kakak yang diambil, video amatir yang diambil oleh salah seorang kakaknya yang lain. Nah, permasalahan antara adik kakak yang satu ini sudah berlangsung selama setahun lebih, sudah cukup lama, dan sampai akhirnya mendapatkan tadi ada gambar yang dikirim kurang lebih seperti ini. Nah, makanya mereka pengen diselesaikan permasalahannya. Nana sendiri pernah nggak berantem begitu sama Kimberly? Iya lumayan sering Sampai sih. kayak begitu tadi, sampai teriak-teriakan gitu? Kalau teriak-teriakan kayaknya enggak, lebih ke debat gitu. Gede debat ya. Juragan, Nanas itu semenjak di rumah Uya banyak berantem sama kakaknya tuh. Oh, berebutan saya. Ini pernah nggak berantem sama adiknya Pak kakaknya waktu dulu? Saya kakak nggak punya karena saya anak number one. Adik? Kalau adik saya punya. Pernah cekcok Laki gitu? punya, perempuan punya. Iya. Ya namanya manusia wajar dong ada Wajar. cekcok. Iya. Tapi biasanya masalahnya beda-beda lah ya. Masalahnya beda-beda. Nah, ini katanya masalahnya yang tadi masalah sama, itu aja. Lah, apa emang masalahnya kok sama? Nah, itulah yang kita akan ketahui di sini. Kita akan panggilkan aja langsung. Iya. Ini sang kakak, tapi sang kakak justru namanya Ade. Nah, ini bingung kan? Kakaknya kita mau panggil ke namanya sini, Ade. tapi namanya Ade. Ade. Inilah sang kakak yang Ade. bernama Ade. Ade. Iya kan? Silakan duduk. Nah, sini. Ini, Nah. Ya, silakan duduk. Nah, ya. Ini ya kan, ya kan. Oke, ya, udah. Ya, silakan Mbak di sini. Iya. Jadi gini, Mbak Ade tadi kita udah lihat videonya, itu emang kok bisa sih berantem seperti itu? Iya mas, saya tiap hari di rumah berantem mulu sama adik saya. Makanya saya kesini mau bilang sama... Itu sampai kayak begitu tadi tuh? Iya. Ada yang lebih parah dari itu? Lebih parah. Ada lagi? Kalau saya berantem sampai banting-bantingin barang di rumah. Mbaknya apa adiknya? Iya adik saya. Oke, ya. Sebetulnya masalah apa sebetulnya yang menurut Mbak gitu? Ya masalahnya sih akhir-akhir ini dia banyak yang berubah. Semenjak ada masalah, ya dia pagi-pagi kadang-kadang nggak pulang. Dia banyak ngelawan sama orang tua gitu. Apa semenjak apa? Tadi kayak ada yang mau diomongin semenjak apa? Seperti ya mau nikah nggak jadi. Oh, yang mau nikah nggak jadi adalah? Adik saya. Oh, adik Mbak sempat mau nikah nggak jadi. Makanya sekarang kayaknya dia berontak gitu. Tapi dia berontak sama Mbak aja apa sama semua keluarga? Sama keluarga semuanya. Oke, sejak dia gagal menikah, dia berubah, berontak. Perubahan seperti apa aja selain? Sama orang tua sering ngelawan, dia sering teriak-teriak, banting meja, apa juga dia kalau udah kesel gitu, yang di kamarnya dia diancur-ancurin kalau saya udah lagi berantem. Seperti orang kesurupan.
Mi, wajar Mami orang kecewa gitu ya? Kalau soal kekecewaan manusiawi bos, Ya. apalagi maaf, apalagi kalau gagal nikah itu malu bos, bener malu. Ya, coba tapi pengen tahu juga gagal nikahnya menjelang pernikahan banget gitu. Iya, mau menjelang hari pernikahan, lelaki itu udah gak ada kabarnya. Lagi nggak ada kabarnya, tapi udah lamaran segala macam udah. Lamaran udah siap semua. Ya Oke, udah lah bos, oke. sudah mau nikah ya otomatis sudah lamaran Iya, lah. iya, iya. Oke, oke, oke. Ya udah gini. Tapi sampai sekarang masih suka berantem gitu, suka marah-marah nggak jelas ya? Iya, kadang-kadang masih berantem. Sampai kadang saya juga kadang-kadang nggak nanya gitu. Dibilangin masih ngeyel, ngelawan. Maksud saya berubah gitu. Oke. Dan kayaknya Mbak Puput, Mbak Dea ya, Mbak Puput adenya ya. Iya, Mbak Dea itu adek. sudah habis kesabaran ya. Iya. Dan makanya akhirnya datang ke sini dan pengennya adalah Puput berubah gitu. Iya, pengen adik saya berubah gitu mas. Oke, langsung aja kita panggil, inilah dia Puput. Mbak Puput, Iya, ini kakaknya ya Mbak Ade ya. iya, Benar sering berantem. bener. Oke, sebelum ngomong itu apa? Kamu kelihatan ada kesel dendam pribadi kah apa sama kakak kamu sampai kamu sering mesel apa? Ada hal yang membuat kamu marah sama kakak kamu? Apakah kamu sering melakukan apa sama kamu? Karena dari dulu kan aku jarang keluar rumah ya, dikekang. Sekalinya aku keluar gitu, terlalu ikut campur lah menurut aku. Karena kan Ya anak aku gimana nggak mau banyak. ikut gitu. campur teteh. Setiap Yang- dia pergi gitu mas, nggak pernah pamit sama orang tua. Kita kan sebagai kakak khawatir. Ya aku pamit gitu palingan, aku pergi. Cuman kalau aku untuk ngasih tahu pulang jam berapa, ya aku memang nggak pernah bilang gitu. Karena aku lagi have fun di luar gitu. Karena baru ngerasain main gitu sama teman-teman lagi gitu. Karena kan selama ini kan aku kan dikekang gitu, nggak pernah boleh keluar rumah sama calon aku yang dulu itu loh. Oke. Sekarang gini, apa benar hubungannya kamu sering marah-marah tuh gara-gara gagal nikah? Iya. Iya. Dan ada sesuatu lagi sih mas. Oke, ada sesuatu lagi. Oke, coba satu persatu diurut mungkin. Ya teteh tuh nggak ngerti sebenarnya siapa sih yang nggak sedih gitu. Aku tuh bukan batal nikah aja ya Mas Wia ya. Jadi saat aku lamaran sama keluarga gitu kan, di tanggal 27 September itu aku dilamar 27 September tahun? 2013. Oke. Oke. Seminggu sebelum lamaran papaku sakit. Seminggu sebelum lebaran papa sakit. Sakit apa? Dia kan memang udah tua, terus gula juga gitu kan, diabetes. Itu papa udah drop, tapi aku masih warawiri, aku sibuk. Sedangkan papa sakit, aku sibuk cari souvenir, cari undangan gitu, aku sibuk dah. Terus ketika lamaran berlangsung gitu, Oh, lamarannya sempat lamaran nih? iya sempet, udah lamaran tuh jam 4 sore, jam 3 lah, abis asar ya. Abis asar aku lamaran, terus papa dalam keadaan sakit, tiduran gitu. Tiduran, terus jam 4 kita udah selesai lamaran, jam 5 kita makan-makan, pesta kan di rumah ya. Pesta di rumah, setelah itu pulang, keluarga calon aku pulang, dan setelah jam 7 malam habis maghrib, papaku meninggal. Iya. Tuh yang buat aku tuh sakit banget. Ketika itu setelah papaku udah nggak ada, calon aku juga cekcok gitu kan sama aku kan. Langsung cekcoknya? Iya, karena dari keluarga dia sama keluarga aku dirapatin kan, ini gimana gitu pernikahannya, tinggal 22, semua pesta udah, gedung pernikahan semuanya udah Oke, siap. lamaran tanggal 27 September, Iya, menikah nikah rencananya tanggal tanggal 22 Oktober. Oktober. Berarti nggak sampai sebulan setelah lamaran harusnya nikah. Iya. Tapi malam lamaran itu, setelah lamaran berapa jam kemudian bapak kamu meninggal. Aku meninggal, kayak ngelepas aku, padahal calon suami aku bilang
aku bakal tanggung jawab atas Puput kalau papa gitu. Terus papaku seperti udah ikhlas gitu kan. Oke, calon suami kamu sempat bilang apa pada saat itu? Sempet bilang bakal tanggung jawab atas hidup aku gitu, bakal menikahi Puput, bakal ngurusin aku di saat papa lagi sekarat gitu. Aku nangis gitu, aku mohon supaya papa tetap bertahan sampai hari pernikahan. Tapi ternyata setelah keluarga calon aku pulang, bapakku habis maghrib meninggal di situ. Itu masih rame mas keluarga aku. Nah, hubungannya dengan gagal nikah? Aku nggak tahu sama sekali. Saat cekcok keluarga, aku kan bilang sama dia itu ada Jawa katanya kalau orang tua meninggal itu harus diundur selama 1000 hari. Oke, jadi calon suami kamu bilang kalau orang tua meninggal harus diundur selama 1000 hari. 1000 hari itu di dalam dia adat Adat dia lah pokoknya. Adat dia gitu, karena adiknya udah pernah ngalamin seperti itu gitu. Keluarga aku marah dong saat pertemuan keluarga itu cekcok jadinya gitu. Keluarga aku dan keluarga calon aku itu berantem. Akhirnya kita berdua jadi kayak korban gitu. Padahal kita sama-sama sayang gitu. Dia lebih milik keluarganya, aku juga lebih memilih sendiri gitu kan. Jadi kamu nggak jadi nikah sejak saat itu dan udah sampai sekarang? Gak pernah ketemu. Udah hilang kontak, dia alasannya karena 1000 hari Iya. nggak bisa menikah sebelum 1000 hari meninggal papa kamu. Iya. Oke Umi, Betul. ini udah sejauh ini apa yang bisa Umi katakan untuk mereka berdua nih? Begini bos, yang Iya. saya perlu iniin, kalau ada yang wafat kemudian harus ditunda 1000 hari, itu kalau menurut saya, setahu saya ya bos, Iya, tahu Umi. setahu saya itu cuma sekedar, bukan syariat itu bos. Kenapa? Karena orang iddah aja, ditinggal wafat suami aja, itu tidak selama itu. Nah, oke. Ya kan? Masa idah ya? Masa iddah aja itu kalau orang dalam keadaan hamil, itu masa iddahnya cuma sampai melahirkan. Ya kan? Kalau ditinggal wafat dalam keadaan sudah tidak menstruasi itu 4 bulan 10 hari. Nah, kalau dalam keadaan dia masih menstruasi itu 3 kali haitan. Lah ini kok sampai lama banget sampai 3 tahun. Lah buset, Neng. Oh, jadi ini kecurigaannya mungkin apa bener emang ada mungkin yang berprinsip seperti itu atau mungkin juga karena alasan doang kali ini jangan-jangan ya? Nah, itu yang perlu ditanyakan. Artinya bukan yang perlu ditanyakan, yang harus kita telusuri. Apakah memang itu alasan memang begitu adatnya? Apakah itu alasan yang dibuat-buat? Gitu loh bos. Setahu saya, mohon maaf, Neng kan yang wafat orang tua kan, berarti Neng tidak iddah. Neng cuma ihdat aja. Ihdat itu artinya kita kalau ada keluarga wafat, nggak boleh tazayun, nggak boleh berhias. Kalau yang wafat bapak itu cuma 7 hari. Kalau yang wafat saudara itu cuma 3 hari. Lah ini kok sampai 1000 hari. Buset, berapa tahun itu ya? 3 tahun. Berapa tahun? Nah, oke, tadi 3 tahun lebih. Sekitar 2 tahun lebih kan? Sekitar ya 3 tahun kan? 2 tahun lebih ya, mendekati 3 tahun lah ya. Lah, Ya. maksud saya gini bos, itu perlu ditelusuri itu bos. Apakah memang itu memang adatnya begitu? Apakah memang itu dibuat alasan gitu loh bos? Nah, kita berusaha untuk mencari yang namanya Josie. Kamu jadi dari 2003, terakhir kamu ketemu sama dia 2013 bulan September itu juga? September. Berapa hari? Oktober terakhir sebelum nikah. Iya. Ketemu. Ketemu. Terakhir ketemu bilang apa dia? Ya nggak bilang apa-apa sih, sabar aja kalau kita emang jodoh. Tadinya sih masih kontak pas mau ketemu gitu, Ya. kita masih kontak, masih berhubungan. Cuman pas ketika dia udah pulang udah nggak kontekan lagi. Dan sampai saat ini aku nggak pernah ketemu sama Jadi pertama. pulang dari terakhir ketemu itu sampai bilang bahwa dia mau membatalkan pernikahannya karena kepercayaan keluarga dia adalah 1000 hari nggak boleh menikah. Iya. Pulang ke rumah nggak bisa dikontak. Kamu coba kontak dia? Bilang alasannya dia dilarang sama keluarganya untuk ketemu aku, padahal dia udah gede gitu. Oke. Nah, kita mencoba mencari yang namanya Josie. Mencoba menghubungi Josie untuk mengajak dia ke sini. Kita lihat tayangan berikut ini. Gan, supaya Neng Puput nggak gundah gulanan dan masalahnya pun cepet clear alias rebes, tim Rumah Uya pun melakukan pencarian terhadap sosok Josie. Info yang kita dapat dari Puput kalau Josie terakhir kali tinggal di daerah Jakarta Selatan. Semoga tim berhasil ya kan?
Sabar ya Neng Puput. Tim pasti berusaha buat kamu. Iya, kamu. Yang kita cari. Nah kita mau nanya ini ada kos-kosan nggak Bu sini? Kos-kosan ada di belakang. Sekarang kemana Bu pindahnya? Mbaknya nanti lurus aja, terus belok ke kiri. Makasih banyak ya Bu ya informasinya ya Bu ya. Mudah-mudahan kita ketemu Josi ya. Makasih ya Bu ya. Pak, sorry Pak, mau numpang tanya dong Pak. Ini RT 01, RW 02 ya? Betul ya. Kalau nomor 17B sebelah mana ya Nomor Pak? ini baru nomor 3, mungkin ke dalam. Nyari nomor siapa? Nah, nyari ini sih kos-kosan gitu Pak. Yang Mungkin 17 itu kali ya, itu tuh. Assalamualaikum. Visi. Halo Bu. Iya Bu, dari Ruth dari Trans 7. Ibu, ini benar kan ya Bu, 17B ya? Kita tadi udah nyari alamat ini. Kita lagi nyari seseorang, nyari yang namanya Josi. Ngekos di sini Bu. Josi yang gimana? Josi cowok Bu dia, cowok. Oh ya, Nah, kalau di foto emang yang kita dapat Ya. tuh kayak gitu. Ada ngekos di sini Bu? Oh gitu. Udah nggak kos di sini Bu? Kalau ininya tahu nggak Bu dia pindah kemana? Sama sekali Bu. Atau nomor telepon? Tapi bener nggak kos di sini dulu. Makasih banyak ya Bu ya. Makasih Bu. Duh, gaswat juragan. Setelah mencari sesuai dengan alamat yang kita terima, ternyata Josi sudah tidak tinggal lagi di sana, Gan. Sekarang kita coba masuk kantornya Josi. Nanti dia akan turun. Kita akan lu coba tanya-tanya ya, dia cari informasi soal Josi. Dan sekarang kita akan meluncur ke kantor yang terakhir kali tempat Josi bekerja. Semoga pencarian tim kali ini membuahkan hasil yang manis ya. Gimana? Infonya dia udah resign.